Hai guys, ketemu lagi di Behind the Bricks. Aku sekarang lagi di rumah dengan ukuran 8x17 meter yang memaksimalkan cahaya alami dan efisiensi fungsi setiap ruangan. Bagi yang penasaran, yuk ikutin video ini sampai akhir. Nah teman-teman, kita udah bersama Mas Naro dari Samahita Studio. Halo, Sama. Halo Mas, apa kabar? Baik. Nice. Ya. Mau nanya dong, untuk rumah ini kira-kira dari luas lahan dan luas bangunan itu berapa sih? Luas tanahnya itu di 137,7 lah. Dengan ukuran lebar 8, panjangnya itu di 17 meter. Terus untuk bangunannya sendiri, luasnya di 140-an. Kalau dari fasad dan desainnya sendiri itu konsepnya gimana sih? Kondisi lahannya sendiri itu emang kecil, dan jalannya itu benar-benar nggak boleh dipagar. Jadi memang kita setback kerasa banget, pendek nih dari jalan ke sisi bangunan. Makanya kita pengen jaga privasi, makanya nggak terlalu banyak nih jendela-jendela di depan, cuman pengen banyak masukin cahaya lewat glass block-nya ini gitu. Oh, jadi glass box ya? Mungkin Betul. material utamanya emang salah satunya glass box. Betul, jadi emang kita pengen ngasih aksen dengan karena glass box itu menurut kita dia bisa kasih cahaya yang cukup tapi ngasih privacy. Mas, dari carport sendiri dimensinya berapa sih? Mungkin muat berapa mobil ini? Ini kalau buat muat mobil sekitar 2 kali ya, sekitar 2 mobil jajar. Agak mepet sih Ya. mungkin, tapi kalau untuk efektifnya sebenarnya nyamannya satu sama ada motor. Jadi kalau buat mobil, dua mobil agak mepet sih. Ini dari ownernya sendiri juga? Ya, di ownernya sendiri tuh dia cuma punya 1 mobil sama ada 2 motor sih. Oh, jadi memang udah cukup banget buat si owner. Dan kalau misal ada tamu baru paling di pinggir jalan kayak gitu. Oh, oke. Dari desain landscape sendiri nih aku ngeliat juga bener-bener ditata rapi juga ya. Ini Ya. salah satu desain landscape sendiri atau gimana? Kita emang ngedesain sendiri sih tamannya, jadi memang kita nggak pengen terlalu pakai tanaman-tanaman yang terlalu nutupin bangunannya, makanya kita pakai tanaman-tanaman yang cukuplah rendah tapi nggak terlalu tinggi, tapi pengen bikin bagian depannya itu kerasa tetap hijau, tetap ada freshnya gitu. Pasti ya, itu penting banget ya kalau misalnya dalam rumah itu ya. Apalagi dengan side-nya yang nggak terlalu lebar sekali lagi gitu. Iya, Jadi iya, emang pengen ada tetap kayak gini gitu. Kalau di area situ aku notice itu kayak tempat duduk atau bukan ya itu? Itu tuh sebenarnya ada semacam buat PDAM dan sebagainya, itu kita taruhnya di sini. Jadi nggak kelihatan. Kalau sebelum kita masuk nih, Mas, ini ada desain khusus di bawahnya glass block nih, apa ini? Iya, Menarik. ini sebenarnya variasi buat di fasadnya biar nggak terlalu, kan memang tuh kita terlalu polos ya kotak, dan kita pengen mainan kotak cuman ada maju dikit. Nah kita tuh pengen di sini tuh ada variasi melayang. Jadi di sini tuh kalau malam tuh ada LED strip, jadi nyala. Jadi pengen ada kesan melayangnya bagian dindingnya. Jadi nggak terlalu flat, kesannya flat aja. Sama ini satu elemen yang ditambahkan juga ya. Ini buat satu aksen, jadi biar nggak terlalu polos, kaca plus box semua, kita kasih jendela dikit. Dan bisa nanti buat sirkulasi tambahan udara juga. Sirkulasi udara, itu penting banget ya. Betul. Oke, kita bisa masuk ke dalam? Boleh, kita masuk. Oh, ini sambil kita jalan, dan ini sebenarnya ada salah satu yang kita request dari owner. Jadi kebiasaan owner adalah pintu masuk itu selalu dibuka. Gitu. Jadi makanya kita di sini ada dinding yang lumayan sekitar 1,6 yang dari jalan. Eye level itu ketutupan, jadi ketika pintu dibuka itu privasinya tetap kejaga. Berarti ini masuk kita entrance. Pintunya dari mana nih, Mas? Pintunya sih materialnya? ini dari ini buat keamanan, dalamnya itu sebenarnya kalau nggak salah hollow, jadi emang cukup kuat. Tapi luarnya kita tetap pakai multi, jadi kesannya ringan, tapi sebenarnya tetap kuat gitu pintunya. Gitu, jadi memang agak berbeda dengan yang lainnya yang rangkanya pakai kayu, yang ini pakai hollow supaya tetap kuat gitu. Karena kan buat keamanan juga, walaupun di sini udah ada pintu besi. Oh iya, Ini ada pintu besi ya. Sebenarnya ini juga buat menghalau, kan sering dibuka pintunya biar kucing tuh nggak gampang masuk. Jadi kebetulan memang banyak kucing, biar kucing liar tuh nggak gampang masuk, sebenarnya tetap kita tutup gitu. Oke, iya. Jadi tetap kerasanya aman gitu walaupun pintunya dibuka. Oke. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ya. Boleh. Oke, ini dari entrance. Ya. Entrance, Mas, gimana? Konsepnya nih kok kayaknya ada skylight juga. Dan ini apa sih namanya?
Kalau sebenarnya kita mengadopsi ini sih gaya arsitektur Jepang. Jadi di Jepang tuh ada yang namanya Genkan. Genkan tuh mungkin kalau di kartun Doraemon, biasanya depannya ada pintu masuk, masih ada satu area yang levelnya rendah, tempat copot sepatu gitu. Nah itu kita mengadopsi itu adalah sebenarnya kita suka dengan konsep itu karena kadang kita tuh bingung ketika masuk, di luar tuh masih kotor, kita lepas sepatu, bagian teras luar tuh kotor, debu. Begitu masuk tetap ngebawa debu dari luar. Oh iya. Gitu. Jadi gitu. Di sini tetap kesannya adalah pakai sepatu di sini, makanya kita masih pakai sepatu di sini. Lepas sepatunya di sini. Makanya di sini tuh kita ada lemari sepatu. Di sini tuh lemari sepatu sama si owner barang-barang. Jadi owner tuh juga suka hal-hal adventure, makanya di sini ada sepeda. Terus suka hiking, suka camping. Makanya nanti kita lihat di sini tuh banyak storage yang sebenarnya tujuannya buat nyimpan barang-barang adventure mereka. Nah ini makanya di sini ada skylight juga sebenarnya. Jadi bangunan kita tuh kanan kirinya tuh ada semacam secara meshingnya ada setback. Jadi tujuannya adalah biar kita bisa kesempatan buat masukin cahaya gitu loh. Walaupun kita kesannya bangunannya itu full di lantai 1, tapi di lantai atas kita kasih skylight di kanan kiri secara meshingnya. Jadi kesannya cahaya itu tetap masuk gitu untuk lantai 1 dan lantai 2-nya gitu. Ngomongin cahaya, ini posisi orientasi bangunan tuh di mana ya utaranya? Jadi bangunan itu menghadap ke arah utara. Oh, hadap utara. Betul. Jadi kiri kanan bangunan itu adalah barat timurnya seperti itu. Oh, makanya pas banget ya. Dia dapat skylightnya juga. Betul. Jadi gantian karena kanan kiri ada skylightnya. Jadi ketika pagi dari timur nih, yang sebelah sana dapat cahaya, ketika barat yang sebelah sini dapat cahaya. Oh iya. Gitu. Jadi dapat full cahayanya gitu. Dan itu jadi hemat listrik ya? Betul, hemat banget. Jadi hemat banget ya. Kadang kan ada terutama kalau bangunan site kecil itu adalah paling susah adalah ngasih cahaya ke bangunan. Kadang kalau terlalu banyak ngasih skylight, kalau salah malah jadi beberapa ruangan yang utamanya malah kena panas gitu. Karena skylight pun sebenarnya nggak bener-bener bisa buat di bawahnya aktivitas secara umum tuh sebenarnya nggak nyaman. Oke, sekarang kita ke living room nih. Di sini emang banyak sih ownernya juga suka musik, makanya di situ ada keyboard, ada gitar dan sebagainya. Dia emang suka musik juga buat hobi kayak gitu selain adventure tadi. Dan di situ makanya, nah ini banyak glass box ini juga jadi salah satu cahaya masuk gitu. Walaupun di kanan kita, jadi kita bener-bener banyak cahaya masuk. Di kanan kiri kita udah kasih setback buat cahaya masuk. Dari depan ini privacy dapat tapi cahaya juga tetap dapat gitu. Jadi gitu dengan ada jendela kecil. Sebenarnya salah satu habit kenapa ownernya suka dibuka itu juga mungkin pengen udaranya juga tetap banyak masuk gitu. Iya. Aku sih berasa sih dari tadi ya. Bener, utamanya dari pintu masuk ya. Betul. Kalau dari atas sendiri itu kabinet ya? Ya, penyimpanan gitu sih yang jarang bakal dipakai karena emang aksesnya agak susah sih. Cuman ya itu tadi barang-barang yang memang owner kan banyak barang tuh pengen storage, makanya di sini sebenarnya pengen ngasih storage tambahan aja gitu di atasnya gitu. Kalau dari ketinggian living room-nya ini tuh kira-kira berapa sih? Sebenarnya nggak terlalu tinggi, kita di 2,7 aja meter. Karena sebenarnya pengaruhnya adalah jadi bangunan kita tuh nggak pengen terlalu tinggi, karena kita tuh nggak pengen terlalu sombong dibanding dengan bangunan sebelahnya. Jadi kita pengen keep puncak bangunan ini tuh nggak lebih tinggi dari yang sebelah kanan kirinya gitu. Makanya ngejarnya di sini pendek sebenarnya, dan lantai 2 pun itu sebenarnya feel-nya kita lebih kayak ke etik sebenarnya, karena atapnya nggak terlalu tinggi tapi pengen 2 lantai gitu. Gitu makanya kesannya adalah bangunannya kita nggak bisa terlalu tinggi, makanya kita tetap keep di 27 gitu. Sih, berarti itu perfect height ya buat living room juga ya. Oke, berikutnya nih kita kemana nih Mas? Kayaknya aku ngelihat ada view bagus juga nih di sini nih, ada courtyard. Ya betul, ada inner courtyard di sini. Nah di sini tuh kita pengen juga selain ngasih masuk cahaya, kita juga pengen ngasih ijo-ijo gitu. Jadi di sini pengen ada ngasih tempat tanaman lah. Si ownernya kan juga suka banget tuh adventure alam-alam, yang kebetulan ownernya itu juga semacam aktivis lingkungan gitulah. Jadi dia itu memang suka yang alam-alam gitu. Jadi makanya kita di sini siapin inner court yang bisa buat banyak tanaman gitu, biar nggak terlalu polos. Dan ini di tengah, jadi ini di antara living room sama dining room dan kitchen betul. Itu tadi yang airflow dari depannya itu dia akan ngalir, kurang lebih logikanya ngalirnya ke sini ya? Ya, kita salah satu masukin udaranya lewat sini juga.
I see. Selain dari sini tuh, ini kayak ruang transisi ya? Ya. Ada ruang apa lagi nih yang menarik di Sebenarnya, di lantai 1 ini tuh sebenarnya ada salah satu yang pengen kita fokusin. Jadi poin interestnya itu adalah di sini ada musola. Jadi memang si ownernya adalah seorang muslim. Dia tuh pengen ada musola di rumahnya, musola sendiri. Dan dari situ tuh kita pengen coba jadiin musola sebagai pusat dari bangunan ini gitu. Dan kebiasaan dari owner itu juga suka ngadain kumpul-kumpul, entah untuk pengajian atau untuk arisan gitu. Jadi makanya posisi musola ini benar-benar di tengah, di antara ruang transisi antara living room dan kitchen ini. Jadi ketika memang ada pengajian tuh, area ini tuh bisa dipakai buat semuanya gitu. Jadi emang bisa buat orang banyak, dan karena di sini musola ini juga bisa sebagai misal manggil ustadz nih, ustadznya bisa di situ kayak semacam ada minbarnya. Jadi makanya salah satu kita bikin naikin agak tinggi itu sebenarnya itu tujuannya. Oh, itu alasannya. I see. Oke, sekarang ini ke transisi ke clean kitchen dan dining table ya. Ya, di sini. Jadi memang kebetulan interior ini kitchennya itu dari Samahita juga, kita yang ngedesain dan buildnya. Jadi memang di sini tuh konsepnya si owner di bagian kitchennya itu nggak pengen ada kabinet. Jadi pengen konsepnya bener-bener clean gitu, nggak banyak benda-benda yang di kabinet atasnya gitu. Jadi makanya di sini tuh semua storage itu tuh di tall unit sini. Jadi penyimpanan dan sebagainya itu di tall unit ini. Makanya di atas kitchen itu cuman ada rak-rak buat dekorasi aja, buat tanaman, buat hiasan gitu aja. Berarti ini cuma ada clean kitchen doang ya? Ya. Jadi dapur kotornya tidak ada? Nggak ada. Jadi cuma clean kitchen aja. Karena memang site-nya nggak terlalu besar lah. Betul. Jadi biar daripada buat double dan ownernya sendiri yang masak, jadi ya udahlah pengen sambil keluarga juga, enaknya ada digabung jadi satu aja gitu. Betul, iya. Dari furniture sendiri tadi juga sama Hita juga ya? Iya, furniture dari sama Hita juga. Dining table. Betul. Dan aku lihatnya dining table juga gede, itu memang salah satu request dari owner ya? Ya, dari ownernya juga pengen agak gede, jadi member keluarganya di si owner itu suami istri dan 2 anak, 4 orang, dan kadang suka ngundang teman atau mungkin kerabat gitu kan. Jadi kayaknya kalau cuman press 4 itu kurang enak gitu, makanya di sini juga kita lumayan banyak gitu biar bisa nampung kumpul-kumpul seperti itu. Oke, ya. Oke, berarti dari lantai 1 tuh ruang mana lagi nih, Mas? Oh, mungkin boleh lihat powder room sedikit. Oh, ini powder room ya? Ya. Oh, oke. Jadi di sini juga di sini ada tempat wudhu. Jadi ini tempat wudhu. Betul. Jadi di sini musolanya, di sini tuh ada tempat wudhunya. Jadi nggak terlalu jauh lah. Nggak mau juga di dalam kamar mandi. Dan sebenarnya juga kalau dalam Muslim tuh usahakan tempat buang air dan tempat wudhu itu dipisahkan gitu, biar kan misalnya kalau di tempat toilet itu kan ada najis ya kalau kita dalam Islam disebutnya, jadi kita pengen pisahin biar nggak tercemar satu lain, terkontaminasi lah istilahnya kayak gitu. Gitu makanya kita pisahin di luar sini. Terus untuk masuk sedikit, dan ini powder ya? Ya, sebenarnya powder room ini tuh juga buat akses service juga buat powder room ini tuh. Mungkin jelasin dikit lagi, ini tuh tercipta juga ada setback dari samping kanan kiri, yaitu cuman sekitar 35 cm. Beda dengan yang depan tadi yang lumayan lebar, mungkin sekitar 1,2 meter, karena kita pengen maksimalin ruangan di atasnya. Kalau terlalu lebar setbacknya kan kamarnya jadi semakin kecil, makanya kita keep kecil, yaitu di ukuran minimal yaitu 35 cm. Minimal itu kita menentukan dari secara teknisnya, jadi biar tukang ketika finishing dinding, kamprot, dinding ngecat dinding, AC dan sebagainya itu dia masih bisa masuk di dalam 35 cm itu. Oh, ini ya. Ya, makanya kira-kira ini buat ke area service juga lewat sini gitu, ke atas ke area toilet. Oh, iya. Biasa ya buat service juga ya? Ya, betul. Jadi nggak ngeganggu. Jadi area lantai 2 itu kan area private ya, kamar tidur dan sebagainya. Nggak mau keganggu, jadi biar kalau ada orang mau maintenance lewatnya sebelah sini kayak gitu. Oke, I see. Dan ini aku notice juga nih, Mas, ada material apa ini, Mas, buat? Oh, ini sih sebenarnya plat besi. Plat besi yang kita cat metalik, kesannya kayak lebih metalik gitulah ya. Nah, ini tuh kita susun miring. Tujuannya adalah kita pengen tetap ini kesannya adalah ada udara masuk, tapi nggak pengen secara
visibilitas itu tetap kejaga karena ini kan miringnya ke sana, jadi orang tuh nggak akan ngintip ke area yang orang mandi atau area orang buang air kayak gitu. Jadi nggak akan kelihatan, nggak akan keintip lah. Oke Mas, dari lantai 1 mungkin dari semua program ruang udah ya? Ya udah ke lantai 1. Kita bisa lanjut ke lantai 2 ya? Boleh. Oke. Oh mungkin sambil naik lantai 2 di sini ada tangga. Jadi salah satu kenapa kita pengen tangganya melayang adalah kita pengen maksimalin ruangannya. Jadi kalau kita bikin tangganya terlalu masif, dinding full, kita punya ruangan yang cukup kecil. Tapi dengan kita bikin tangga melayang di bawah area ini kita bisa pakai gitu. Jadi di sini bisa buat area anak duduk kecil kayak gini, bisa buat di sini juga bisa buat duduk-duduk. Dan di sini juga kita ada storage di sini. Salah satunya adalah storage buat barang-barang si owner kayak barang-barang adventure-nya itu tadi. Ya? Gitu. Oke. Oke, sekarang kita coba naik. Dan dari material sendiri itu ini material apa nih Mas? Buat steppingnya sama railingnya. Oke. Untuk steppingnya sendiri ya, untuk steppingnya ini sendiri itu sebenarnya agak kopong sebenarnya. Jadi dia itu di dalamnya itu cuman pakai hollow ditutup pakai GRC. Jadi GRC ditutup sama pakai vinil. Jadi emang kita karena pengen melayang ya, kan kalau melayang tuh pasti ada permainan struktur. Jadi kita pengen seringan mungkin yaitu pakai hollow dan GRC tadi kayak gitu. Dan sebenarnya kalau cuman kita ngandelin, biasanya kadang kita sering lihat tangga melayang itu tuh cuman berpusat dari dindingnya aja. Nah kalau seperti itu sebenarnya kita sering nemuin adalah tangganya kurang nyaman, yaitu adalah goyang. Kayak gitu. Makanya kita kasih ada tralis-tralis ini yang berfungsi juga sebagai pengaman ya. Tapi ini juga berfungsi sebagai struktural juga. Jadi ketika diinjak itu dia punya 2 tumpuan, yaitu ke tralis ini dan ke dinding. Jadi makanya nanti kalau dirasain lebih stabil lah tangganya. Ya? Betul. Ya. Itu. Oke, coba kita ngerasain di beberapa kokoh ya. Ini skylight yang setback yang sebelah kiri ya? Ya betul, ini atasnya adalah jadi dapat natural lighting. Betul. Lantai 2 bisa diceritain apa nih Mas? Lantai 2 ini adalah lantai yang private ya. Jadi emang isinya itu kamar tidur utama, kamar tidur anak, 1 kamar anak 2, sama ada ruang laundry dan kamar mandi. Jadi karena cuman bangunannya nggak luas itu, jadi si owner tuh ya udahlah kamar mandinya 1 aja buat barengan kayak gitu. Makanya bener-bener efisiensi space banget lah dengan kayak gitu. Mungkin kita masuk dulu ke kamar tidur utama dulu ya. Kamar tidur utama ya? Iya. Oke. Jadi gini. Oh wow. Secara interior juga sama ya? Kalau yang di sini pakai HPL, HPL dan multiplex gitu. Oke. Gitu. Apa yang bisa diceritain dari konsep kamar ini, Mas? Nah, ini sebenarnya yang paling menarik adalah mengenai bukaan jendelanya. Jadi seringnya adalah mengenai jendela ini. Jadi jendela ini sepertinya tertutup kan. Sebenarnya banyak rumah-rumah yang menghadap ke jalan seperti ini, kamar tidurnya adalah pengen bukaan kacanya lebar karena pengen masukin cahaya yang banyak. Cuman setelah ditinggali, owner biasanya yang ngetutup. Karena apa? Karena kedepannya itu tuh nggak ngasih privacy yang cukup bagus. Jadi biar ngerasa privacy, akhirnya jendela yang sebagai cahayanya itu ditutup kayak gitu. Makanya kita yaitu tadi ngasih setback kanan kiri biar bisa cahaya masuk skylight, terus kita kasih jendela. Jadi kesannya tuh kamar ini tuh terang banget rasanya, nggak gelap karena walaupun jendela depan ditutup kayak gini, kanan kirinya masih ada cahaya banyak yang masuk kayak gitu. Berarti ini langsung bisa lihat itu ya, bisa lihat ke bawah. Ya, ini entrance. Juga. Kalau ada yang ada yang datang gitu mungkin anaknya panggil. Betul, itu bisa. Kalau dari tekstur ini juga HPL kan ya? Dia semacam panel gitu sih. Oh, panel ya? Iya, panel yang memang dia bentuknya seperti ini, lengkung-lengkung seperti ini. Panel ya. Oke, berarti yang di situ yang sebelah ngelihatnya di tangga ya? Ya. Ke bawah. Betul. Oh, nih bentar, mungkin menjelaskan dikit. Jadi di bagian ini tadi saya sempat jelasin adalah kesan etik. Makanya ini tercipta plafonnya itu agak miring. Oh iya, aku notice miring ya? Iya, jadi karena memang atap kita nggak bisa terlalu tinggi karena kita ngejar tinggi bangunan nggak lebih tinggi dari tetangganya, biar nggak terkesan sombong gitu. Iya. Kalau dari dimensinya sendiri ini berapa sih? Berapa kali berapa sih? 5,5 kali 4. Ya cukuplah untuk kamar utama gitu kayak gitu. Sama ini juga, jadi karena kita banyak jendela kanan kiri, kita nggak bisa ngasih
lemari yang tinggi. Makanya lemari tinggi itu cuma di situ buat gantungan baju. Makanya di sini tuh kita pakai baju-bajunya itu kita simpen berupa drawer aja kayak Marie Kondo gitu kan, biasanya dia cuma dilipat-lipat ditaruh di drawer seperti itu. Makanya ini cuma pendek aja, banyak sebenarnya yang ini aja gitu. Coba kita langsung ke ruangan berikutnya. Ruangan berikutnya ya, berikutnya ini ada si kamar anak di sebelah kamar sini. Anak Ya, kamar anak. Oh, ini kamar anak. Tuh. Yang perempuan Ya, yang perempuan yang kecil. Ya, karena kamar anak kita ruangannya nggak terlalu besar, secukupnya aja. Yang penting adalah dia bisa tidur nyaman, sama ada meja gitu. Betul. Dan sebenarnya ini juga ketika ada teman yang datang main apa, sebenarnya nih meja ini bisa dilipat. Jadi biar bisa kasurnya bisa di bawah itu. Jadi sebenarnya di bawah ini ada semacam penguncian mekanisme dan ini bisa dilipat gitu. Ke bawah ya? Ya betul, ke bawah. Terus nanti di sini bisa gelar kasur. Gitu, gelar kasur atau matras gitu, jadi bisa multifungsi kayak gitu. Ya. Gitu. Sama ini di sebelah sini tetap ada cahaya masuk gitu, karena ada setback yang 35 cm yang dari tadi kita kamar mandi powder room bawah itu, jadi kita tetap ada si cahaya tetap masuk gitu. Habis itu kita ke ruangan mana lagi nih, Mas? Mungkin ke kamar tidur anak yang kedua. Oke. Makanya ini untuk kakaknya mungkin ya beda ya, karena kakaknya lebih gede lah kamarnya gitu. Gitu. Dan memang kebutuhannya lebih banyak kan, dari bukunya aja lebih banyak kayak gitu. Jadi emang butuh space yang agak lebih banyak. Dari ini juga, ini yang tadi ya. Ya. Tangga yang itu. Servis, betul. Jadi secara konsep sebenarnya agak-agak mirip, karena memang biar jangka panjangnya biar nggak terlalu, kalau misalnya kita terlalu buat anak-anak takutnya kan nggak bisa jangka panjang. Ntar baru berapa tahun anaknya pengen ganti konsep, jadi nggak bisa tematik gitu. Makanya di rumah ini pengennya lebih kayak timeless lah, lebih jangka panjang kayak gitu. Jadi makanya kita cuman paling main di spray aja. Iya. Gitu. Betul. Aku notice dari kedua kamar anak itu kayaknya beda ya sama kamar utama. Dia sama yang kamar anak sebelumnya, tapi dia nggak ada view lighting yang benar-benar terekspos banget gitu. Betul, ya. Mungkin kalau memang sih kita kalau buat cahaya yang sebanyak yang kamar utama memang agak sulit, karena memang kita cuma bisa masukin ini paling untuk yang biar dapat view dan cahaya yang maksimal tuh dari luar kamarnya dia. Jadi makanya ini tuh terhubung langsung ke area inner court yang tadi. Inner court tadi ini betul, ya? Jadi semacam dari void-nya. Jadi tetap kerasa dapat cahaya, mau lihat hijau-hijau bisa ke sini, bisa lihat ke bawah atau gimana. Jadi lebih enak lah kayak gitu. Wah, lebih enak ya? Iya betul. Oke, ini tadi kita ada ruangan yang skip ini ya, kamar mandi. Oh, ini kamar mandi. Betul, kamar mandi yang dipakai buat si owner dan anak-anaknya di sini semua aktivitasnya. Kayak gitu. Oh, iya. Dari kamar mandi sendiri juga spacious banget ya? Ya, betul. Karena memang dia itu cuma satu, jadi kan nggak terlalu banyak kamar mandi. Jadi maksimalin biar ruangannya itu tetap nyaman semua daripada ngejar kamar tidur punya kamar mandi sendiri kayak gitu. Sebenarnya ada satu konsep yang di lantai 2 ini, yaitu area laundry itu di lantai 2. Tujuannya adalah gabung dengan area kamar tidur. Jadi benar-benar di lantai 2 ini baju kotor, baju-baju itu muternya di sini aja. Jadi nggak perlu naik tangga dan sebagainya. Jadi ketika owner datang, pulang, habis itu mandi, baju kotor, masuk ke laundry, cuci baju, setrika, masuk ke lemari, itu semua terjadi di lantai 2. Oh, dan itu juga langsung masuk ya ke kamar cowok, perempuan sendiri. Betul. Jadi ini juga si owner itu tuh juga mengajarkan si anak-anaknya itu buat cuci baju sendiri. Jadi makanya benar-benar mereka juga akses buat ke laundry itu nggak jauh, gampang gitu. Jadi keluar kamar langsung ke area laundry karena biar mereka bisa cuci baju sendiri. Itu konsep yang menarik banget teman-teman. Kadang-kadang kan juga kita kan nggak kepikiran ya kalau misalnya kebiasaan anak kita gimana cara kita. Justru sebenarnya ruangan tuh bisa mendidik juga ya. Iya.
Nah, I see. Dan konsep kayaknya dari keseluruhan ruangan dari tadi itu mungkin lebih ke jadi akhirnya efisien banget ya. Iya. Secara flow-nya ya. Iya. Jadi nggak perlu naik turun lagi ya, semuanya terjadi di lantai 2 ini. Wow, oke. Mungkin dari lantai ini itu aja ya, Mas? Ya, mungkin itu aja sih. Mungkin kita akan nanya lebih ke desain proses dan durasi konstruksi. Mungkin kita bisa ke bawah ya, kita boleh ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke. Nah, kita ke bawah. Lagi kita pengen nanya nih dari proses desain sampai konstruksi itu durasinya berapa lama sih? Total dari desain sampai terbangun itu 3 tahun. Jadi kita tuh mulai di tahun 2020 untuk desainnya, 20 sampai 2021 Januari itu selesai, lalu di 2022 Desember itu terbangun Desember. Jadi terbangun, jadi total tuh 3 tahun kurang sebulan lah. Oke. Iya. Jadi benar-benar 1 tahun perencanaan, 2 tahun itu pembangunannya gitu. Kalau misalnya dari proses desain dan konstruksi ada tantangan nggak yang mungkin penonton bisa tahu nih? Kalau tantangan ya sebenarnya, jadi bangunan itu tadinya ada bangunan existing, cuman karena memang secara bangunannya itu udah nggak cocok dengan kebutuhan owner dan sebagainya, strukturnya juga kurang cocok dan sebagainya, daripada maksain akhirnya sebenarnya bangunan nol ini jadinya. Jadi berarti bukan renovasi ya? Bukan dari renovasi nol ya? dari nol, betul. Makanya banyak kendala tuh lebih banyak ke seperti struktural, seperti yang tadi di glass box yang lebar itu, kan dia bentangannya lumayan lebar nih, makanya di situ tuh kita butuh balok yang cukup besar gitu. Jadi makanya itu lumayan kita pengen sempat nego nih sama kontraktornya gimana biar bisa bentangan seperti ini, pengen glass block full kayak gitu. Awalnya nggak pede, terus kita ketemu cara, yaitu di antara glass block tadi itu ada semacam besi penguat, pakai besi-besi beton itu diselupin di tengah-tengah glass blocknya. Jadi di antara glass block ini sebenarnya ada strukturnya juga. Oh, dia ada strukturnya? Ya, ada besi-besi di tengah-tengahnya. Jadi tidak mengandalkan balok aja, karena kurang pede, karena kalau pengen beneran kuat gede banget si baloknya, jadi kita pengen agak nipisin baloknya, tapi tetap dari glass blocknya itu ada kita besi tambahannya kayak gitu. Itu sempat susah di situnya, dan sempat mengenai tangga ini juga kita gimana caranya bikin tangganya melayang tapi tetap kokoh kayak gitu, yaitu akhirnya kita dapat ide dapat tristaris melayang kayak gitu. Ada tips mungkin untuk penonton yang mungkin pengen build renovasi atau dari nol juga, apa sih yang kayak perlu diperhatiin? Kalau buat ini ya, penonton semua ya, selami dulu kebutuhan kalian itu apa. Jadi tahu dulu kebutuhan apa, behavior kalian apa, nanti ketemu dengan kita, kalau di kantor kita itu di Samahita itu kita nggak serta-merta kayak ya memang kita sebagai arsitek tahu gitu idealnya dalam mendesain seperti apa, tapi kita biasanya di Samahita itu tidak terlalu kaku, jadi kita temuin habit behavior dari ownernya seperti apa, kita kasih pendapat dari kita, pendapat profesional sebagai arsitek tuh idealnya seperti ini. Nah gitu kita biasanya nego lah istilahnya, jadi kita sesuaikan, jadi nggak serta-merta owner cuman duduk manis nerima apa dari arsitek, tapi kita juga si owner harus tahu kebutuhannya apa biar bisa dapat apa ya bangunan yang mereka sendiri itu happy. Jadi makanya kita ngerjainnya happy, si arsitek, si ownernya juga happy karena benar-benar sesuai dengan kebutuhannya mereka gitu. I see.
Boleh tuh teman-teman, mungkin bisa ditulis di komen di bawah, mungkin apa sih yang kalian butuhkan kalau dalam rumah itu tuh yang paling satu hal yang paling kalian butuh tuh apa sih gitu dari rumah. I see. Mungkin kalau dari proses tadi kan udah ngomong tentang proses desain dan proses konstruksi dari rumah ini sendiri itu kira-kira budgetnya berapa sih? Oh, kalau budget ya kita dari kontraktor, arsitek dan owner kayaknya belum bisa ngasih tahu. Konfidental lah. Iya. Oke. Rahasia. It's okay. Thank you. Kalau misalnya teman-teman pengen nanya lagi nih, mungkin pengen lihat karya-karyanya Sunlighta yang lainnya gitu, kontak di mana nih, Mas? Kalau kita paling lihat aja di Instagram kita, nanti di bawah sini nanti dicantumin sama editor. Oh, di sini? di sini. Di sini. Ya itu. Nanti di situ bisa kalian lihat karya-karya kantor kita seperti apa, sama Ita Studio itu seperti apa, dan di situ juga ada kontak. Kalau mau WA atau telepon di situ ada nomornya, bisa kontak situ aja. Oke, thank you Mas Naro udah bisa ajak kita host tour hari ini. Mungkin itu aja teman-teman episode Behind Bricks kali ini. Jangan lupa untuk komen jika ada pertanyaan-pertanyaan, like, share, dan juga subscribe supaya tidak tertinggal episode berikutnya. Oke, bye-bye. Bye-bye. Stay tuned.